Oke, selamat malam, Adik Sahril. Ya, selamat malam, Kak. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Oke, saya dengan Anda ini akan melakukan pro bono coaching. Pernah dengar namanya pro bono coaching? Belum, Kak. Belum pernah. Apakah saya jelaskan dulu pro bono coaching ya? Jadi pro Oh iya. bono coaching ini adalah berasal dari kata dua kata, pro dan bono. Pro itu baik untuk, bono itu baik, dan coaching berarti baik untuk coaching. Jadi ini dilakukan antara klien dengan coaching, dilakukan bersama. Jadi ada kliennya, saya sebagai coach-nya. Sudah mengerti? Iya. Ya, Sudah iya, mengerti? Kak. Oke, apakah Adinda Saril bersedia untuk melakukan coaching? Ya, bisa. Oke. Nantinya kita akan melakukan coaching bersama. Persiapkan alat tulis. Kemudian 30 menit ke depan ini kita akan melakukan coaching. Ini berbeda dengan mentor, berbeda dengan curhatan. Jadi ini ada premnya. Jadi segala sesuatunya ini bisa mengatakan ya, bisa mengatakan tidak, berkenan kalau tidak berkenan, kalau tidak berkenan bisa mengatakan tidak berkenan. Bisa mengerti, paham? Iya, paham, Kak. Oke. Oke, selamat malam. Iya. Oke. Selamat malam, Kak. Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat, semangat. Semangat luar biasa. Kurang semangat. Ya, semangat. Cuman baru-baru datang dari kegiatan, Oh, jadi iya, iya, iya. agak berkeringat. Alhamdulillah, semangat. Oke, lagi sibuk apa sekarang? Saat ini lagi sibuk dalam kegiatan pelatihan kegawat daruratan bencana, kegiatan kegawat daruratan Mm? di Basnas. Oh, oke. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan coaching. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dan memperjelasnya dan menemukan langkah terbaik dan menemukan sumber daya yang diperlukan. Apakah Sahril bersedia? Iya, saya bersedia. Oke, bersedia. Selama sesi coaching ini, saya akan mendukung, mendengarkan, bertanya, dan berkomitmen penuh untuk hadir dan mendengarkan Anda. Serta saya akan memfasilitasi Anda untuk menemukan tujuan terbaik Anda. Apakah Pak Sahril bersedia? Ya, saya bersedia. Oke. Apakah sebagai anggota Basasnas atau sebagai tim Basasnas dalam hal ini? Kegiatan ini. Kalau dalam kegiatan ini, Kak, ya masih dalam perekrutan anggota baru, ya, mewakili desa di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Maros. Ya. Masih dalam proses perekrutan. Apakah ini realistis? Oh ya, ini sangat realistis karena kita tahu bersama itu Basnas, kita kenal bersama penanganan zakat, cuma ini bagian penanggulangan bencananya dan sudah berlangsung saat ini. Dalam kegiatan ini sudah berapa langsung atau berapa hari kegiatan ini? Untuk kegiatan ini sudah berlangsung selama 2 hari. Ya. Insya Allah dilanjutkan dengan besok lusa lagi. Oke. Apa tujuan yang ingin dicapai dalam sesi coaching kita kali ini?
Oh, yang tujuannya ingin saya capai dalam ini adalah saya ingin memastikan menemukan tujuan terbaik saya. Oke. Nah, saya bergabung. Kalau lebih spesifiknya tujuan yang dicapai seperti apa? Lebih spesifiknya yaitu ingin menemukan tujuan bagaimana saya bisa bergabung secara langsung di Basnas, terlibat sebagai anggota pengurus, karena saya melihat Basnas ini sangat berpengaruh di masyarakat dan sangat baik, terutama pembagian zakat, begitu. Oh, jadi dia memang fokus di zakat seperti itu? Namanya Badan Amil Zakat, cuman bagian dari beberapa kegiatannya seperti yang saya ikuti saat ini, Kak, mengikuti kegiatan penanggulangan bencana. Pelatihan penanggulangan bencana. Oh, jadi dia tidak hanya berfokus pada zakat ya, dia hanya juga berfokus pada kemanusiaan, seperti itu? Iya, betul. Oke. Apa ukuran keberhasilan Anda mengikuti kegiatan ini? Ukuran keberhasilan saya untuk mengikuti kegiatan ini, dari kegiatan ini saya bisa mendapatkan ilmu yang diberikan, sehingga saya bisa mereview dan mendapatkan ilmu tersebut, merealisasikannya di masyarakat. Ya. Jadi kalau bisa diskorkan itu dari angka 1 sampai 10 di skala berapa? Untuk sampai saat ini karena sudah masuk hari kedua, saya bisa katakan untuk pengetahuan yang saya dapat itu belum secara penuh diberikan. Jadi untuk saat ini masih dalam skor 60%, Pak. Begitu. 60%. Kalau targetnya sampai berapa persen? Iya, targetnya sampai 100% karena sepenuhnya selama 4 hari ini saya ingin menyelesaikan selama 4 hari, hingga dalam pelatihan tersebut saya bisa dapatkan semua ilmu yang bermanfaat itu, Pak, terutama bagaimana penanggulangan bencana di masyarakat. Oke. Apakah sesuai dengan pemahaman Anda dan keyakinan Anda tentang nilai-nilai itu? Kalau dari menurut saya sendiri, Kak, itu sangat sesuai. Iya. Untuk sampai saat ini. Bagaimana situasi saat ini Anda lihat dengan kegiatan Basnas ini? Situasi yang saya lihat saat ini, Basnas, terutama yang di daerah Kabupaten Maros ini, terkhusus untuk badan tim SAR, badan penanggulangan bencana tersebut, itu kan sudah dibentuk tahun 2019, dan saya melihat itu sangat bagus dan sangat bermanfaat di masyarakat jika terjadi bencana alam seperti itu. Ya, wow. Kalau kita melihat Basnas ini kan organisasi besar, artinya banyak yang berkecimpung di dalamnya. Kira-kira bagaimana perasaan Anda ketika Anda bisa melakukan kegiatan ini? Saya merasa belum masuk sebagai anggota pengurus saat ini, sudah merasa senang karena saya sudah ikut terlibat sebenarnya. Dalam hal ini, kalau kita ketahui bersama, Basnas itu kan adalah Badan Amil Zakat, bagian dari rukun Islam. Yang ketiga, di mana tidak sempurna hal imannya seseorang bila kita tidak mengetahui rukun Islam yang ketiga ini.
tidak paham dan gimana yang ada di masyarakat terkait ya, pengolahan sedekah, infak ke masyarakat dan melalui Basnas ini Kak sangat bagus. Apa penyebab Anda merasa artinya sangat senang, kan saya ini kan belum berkecimpung ya, masih dalam perekrutan. Rasa itu ada rasa senang, ada rasa semangat. Apa penyebabnya? Sedangkan kan belum terlaksana ini. Yang menyebabkan saya merasa senang itu karena ini termasuk dari background saya sebagai anak kesehatan. Iya. Di mana tetap kami memiliki jiwa kemanusiaan untuk menolong. Iya. Serta saya juga merasakan pendekatan kita dengan Tuhan, pendekatan kita dengan Allah itu lebih dekat karena ini berkaitan tentang Islam, syariat Islam seperti itu. Nah, itu yang membuat saya sangat senang dan bahagia. Oke. Apa hasil yang ingin dicapai dari kegiatan Basnas ini nantinya? Yang ingin saya capai, semoga selama mulai pekan kemarin, mulai hari kemarin sampai hari Selasa ini, saya betul-betul terlibat penuh dan bisa mendapatkan ilmu yang diberikan, serta bisa ikut terlibat langsung nanti dalam kegiatannya. Oh, luar biasa. Apa solusinya bagi diri Anda dan dampaknya nantinya bagi Anda? Solusinya ya saya akan menjadi anggota yang aktif di dalam, terlibat langsung untuk sebagai penyambung komunikasi terkhusus di desa. Dan untuk kedepannya hubungan antar masyarakat itu lebih bagus, Kak. Luar biasa. Oke. Apakah Anda memahami sepenuhnya apa solusi yang diambil? Ya, sangat memahami sekali, Kak, terkait solusi yang akan saya ambil. Jadi perbesar volumenya kalau bisa. Oh ya, halo? Ya, oke, lanjut ya. Saya sangat memahami sekali, Kak, terkait solusi yang akan saya ambil. Untuk sampai saat ini, kenapa saya ikut terlibat di Basnas ini. Ya. Oke, tadi saya mendengar, saya pastikan ada resikonya, ada dampaknya, ada pasti hal yang membuat nantinya Anda berhenti mungkin di pekerjaan lain karena mengambil pekerjaan ini. Apakah Anda mengatakan bahwa ini sangat beresiko kah nantinya di kemudian hari? Kalau terkait risiko ya pasti sangat beresiko. Iya. Karena beberapa pasti mungkin terkait pekerjaan, teralihkan dari yang dulunya kita kerja di situ. Kita gabung di sini untuk di sini sehingga pekerjaan di sana sudah tidak aktif lagi, Kak, begitu. Jadi mungkin lebih fokusnya mungkin gabung di sini saja. Oke. Jadi Anda tadi ada resiko. Jadi resiko itu apakah berdampak baginya nanti bagi kehidupan Anda atau tidak? Dan apa solusinya? Kalau terkait dari risiko yang saya sampaikan tadi, Kak, ini akan memang berdampak dari beberapa pekerjaan itu. Cuman kenapa saya gabung juga di sini? Walaupun kategori kita relawan, cuman ada hak yang dari lembaga diberikan juga kepada kami. Kita tidak hanya serta-merta untuk gabung saja, cuman ada hak amil istilahnya di badan amil zakat
itu terkhusus hanya Basnas yang memberikan seperti itu. Iya. Oke, apa kunci sukses Anda dalam kegiatan ini? Kunci sukses saya dalam kegiatan ini adalah saya harus yakin dan selalu rajin, Iya. sikap yang baik serta penuh dengan ikhlas untuk membantu sesama terkait Iya. ikut bergabung di lembaga ini, Kak. Oke, luar biasa. Kira-kira apa hambatan nantinya ketika Anda berkecimpung dalam kegiatan ini? Kalau dari segi hambatan, mungkin hanya terkait dari jarak. Karena Iya. untuk akses dari lokasi pusat di kabupaten dengan daerah kampung itu lumayan jauh. Iya. Cuman kalau terkait lingkup bagaimana kita ikut terlibat, apalagi ini mengenai penanggulangan bencana, ikut terlibat dalam mengatasi penanggulangan bencana, kami tidak akan mengatakan ada hambatan atau bagaimanapun, kami akan tetap ikut berpartisipasi seperti itu. Oke, luar biasa, semangat. Apa suasana terbaik untuk mengatasi hambatan ini terkait dengan lokasi? Mungkin lebih dekat contohnya untuk dalam kegiatan-kegiatan yang lebih aktif di daerah kota, mungkin lebih dekat tempat tinggal di sini, mungkin tinggal di daerah-daerah sekitar sini, atau mungkin ikut bergabung di lembaga, karena kan di sana juga disiapkan camp, tempat penginapan khusus untuk anggota dari luar daerah yang ikut. Iya. Oke, apa suasana terbaik Anda mengatasinya? Suasana terbaik saya untuk mengatasinya dari sisi bagaimana perasaan saya, Kak, begitu ya? Iya. Ya dengan saya harus istilahnya itu merasa enjoy, nyaman, walaupun mungkin merasa saya berada dari lingkungan yang jauh, jadi saya harus tetap menikmati dengan perasaan nyaman dan semangat, Kak. Seperti itu. Oke, luar biasa. Apa yang Anda pahami tentang enjoy dan semangat dalam kegiatan ini? Kalau terkait lembaga ini, namanya juga Badan Amil Zakat, yang dengan kaitannya semangat, enjoy, melaksanakan kegiatan itu adalah bagaimana sebenarnya kita itu ikhlas, bagaimana kita itu benar-benar ikut terlibat secara ikhlas sehingga ini bukan suatu beban buat kami, Kak, seperti itu. Beban untuk ikut terlibat, beban untuk bagaimana kita turun langsung di masyarakat, membantu seperti itu. Jadi kita harus betul-betul ikhlas, ikut berpartisipasi dan menikmati kegiatan. Iya, betul. Apakah itu sesuatu yang penting bagi Anda? Ya, betul, Kak. Itu adalah sesuatu yang penting buat saya. Bagaimana saya bisa memberikan solusi dari bila saya punya masalah. Jadi buat saya itu kita harus betul-betul menikmati begitu. Oke, ada kata tadi menikmati. Kenapa pekerjaan itu harus dinikmati bagi Adinda ini, Sahril? Iya betul, Kak. Menikmati, kenapa kita harus menikmati? Karena kita sadar sendiri jika kita bekerja hanya terkait di tempat-tempat lain, contohnya hanya betul-betul mendapatkan reward atau fee seperti itu. Sedangkan kita dibandingkan relawan seperti ini terlibat, kalau kita tidak menikmatinya, kita akan berpikir kita tidak akan semangat. Ya, betul. Jadi semangat dari dalam diri kita ya, mungkin perlu dipupuk. Iya. Oke. Ya, Apa betul. yang Anda pikirkan tentang
Anda ini seorang relawan yang betul-betul dari hati? Kalau terkait yang saya pikirkan, saya seorang relawan yang betul-betul, karena saya mungkin karena jiwanya ingin suka membantu Iya, sesama, penolong begitu? eh, menolong dengan melalui lembaga seperti ini, karena lembaga seperti ini kita sudah yakini itu adalah lembaga-lembaga yang betul-betul turun langsung ke masyarakat, dan memiliki sarana prasarana yang terkait dari pemerintah yang betul-betul aksesnya dari pemerintah untuk Iya, masyarakat. Ya, jadi saya merasa yakin ini adalah suatu hal yang baik buat saya untuk ikut bergabung. oke. Oke, apa yang Anda rasakan ketika, seseorang bertanya kepada Anda, "Mengapa Anda mau bergabung di lembaga ini?" Yang saya rasakan, saya sangat senang dan mungkin saya akan menyampaikan bahwa dalam lembaga ini bukan hanya untuk menjadi bagian Basnas itu sendiri, Iya ya, kita dikenal kalau kita anggota Basnas seperti itu, iya, namun dari lembaga ini yang membuat kita sebenarnya itu membantu untuk menjalankan syariat Islam. iya ya, Karena kita sebelumnya saya sampaikan bahwa Badan Amil Zakat itu adalah bagian terkait zakat dan merupakan rukun Islam yang tiga begitu. iya, Jadi saya merasa saya ikut terlibat dalam syariat Islam dan meningkatkan eh, bagaimana saya menjalani kehidupan lebih dekat dengan Allah, lebih dekat dengan Tuhan begitu. iya. Oke, di saat ini kan masih dalam kegiatan, perekrutan ya? Perang, Iya. iya, pelatihan dan perekrutan. Oke, sumber daya apa yang Adik Sahril miliki, supaya lolos dalam kegiatan ini? Terkait saat ini Iya, sumber daya yang saya miliki adalah saya mulai mempelajari terkait lebih dalam mhm, materi-materi yang diberikan, baik dari bentuk buku serta catatan dan serta melalui dari internet, iya, sehingga saya betul-betul paham dan bagaimana memaksimalkan untuk bisa uh, lolos untuk mhm, bisa mhm, bergabung di sini, lagi Kak. coaching? Mhm. Iya, Oke, oke, jadi ada rasa semangat mungkin ya yang harus mungkin dipupuk pada saat ini. Oke, iya. langkah-langkah apa yang, Adinda lakukan, ketika nantinya sudah menjadi bagian dari Basnas ini? Eh, langkah-langkah yang saya lakukan, yang pastinya pertama itu kan kita sudah masuk dalam keanggotaan, eh, pasti tetap langkah pertama adalah bagaimana pengaturan anggota. Iya ya, eh, saya mungkin ditempatkan terkhusus untuk lokasi di desa di kampung. iya, Jadi adalah eh, pertama itu adalah tetap akan menjalin komunikasi yang lebih baik dengan bagian lembaga di kabupaten, iya. sehingga baik dari penyaluran, baik dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di daerah, tetap akan memberikan komunikasi timbal balik secara cepat. Oke, luar biasa. Jadi butuh komunikasi seperti itu? Ya, betul. Komunikasi yang aktif Iya. sehingga hal-hal yang terkait kebutuhan masyarakat, terkait zakat, infak, sedekah yang ingin disalurkan masyarakat itu betul-betul bisa terrealisasikan dengan baik. Oke, luar biasa. Jadi ada penyaluran yang mungkin tetap, tepat sasaran seperti itu mungkin ya? Iya, betul, tepat sasaran. Oke.
Apa perubahan yang perlu Anda lakukan agar tujuan itu tercapai? Perubahan yang saya lakukan agar tujuan Iya, tersebut tercapai, ya salah satunya saya akan bentuk juga di kampung iya, iya. perekrutan dari sebelum-sebelumnya ini kan tidak ada kayak semacam kepemudaan yang berbicara terkait sumbangan, Iya, zakat, itu iya, itu semua diambil alih dari iman desa, walaupun itu sebenarnya dari Basnas Kota sendiri, cuman dari penyaluran tidak secara maksimal. Jadi eh, mungkin dari sisi saya, karena sudah ikut terlibat di bagian Basnas, saya akan ikut membantu dan melalui pemuda-pemuda di dalam di kampung itu, Kak. iya, Dia membantu masyarakat yang mungkin dulunya masyarakat ada yang tidak sempat untuk memberikan zakat, iya, dia iya. tidak tahu di mana dia menyalurkan zakat di mana, melalui kami itu dia bisa terbantu. Baik itu dari dia memberikan infak, memberikan sedekahnya, mungkin karena dia tidak tahu di mana dia memberikan sedekah, karena dia mungkin lebih sibuk di pekerjaannya, dengan adanya anggota-anggota kepemudaan, sehingga itu dia bisa mudah Iya, iya. untuk menyalurkannya, seperti itu. Oke. Apa tantangan yang Anda lihat saat ini ketika melihat hal ini terjadi di daerah Anda? Eh, Terkait tantangannya, masih banyak masyarakat yang tidak sadar ya Kak, Iya, iya, iya. terkait bagaimana pentingnya zakat itu. Bahwa kita ketahui bersama bahwa kalau kita tidak menyalurkan zakat, itu artinya Islam kita itu tidak betul-betul sempurna. Iya, iya. Namun masyarakat eh, lebih banyak pengetahuannya mungkin eh, dia tidak mengetahui pentingnya bagaimana sebenarnya zakat harus dikeluarkan dari zakat fitrahnya, zakat hartanya begitu. Oke. Jadi mungkin melalui dari kami, Iya, kami akan memberikan penjelasan sehingga dari masyarakat-masyarakat yang mungkin belum paham akan menyalurkan zakat kewajibannya ke lembaga itu. oke. Tantangan apa lagi kira-kira yang Anda hadapi dalam penyaluran zakat ini nantinya ke depan? Kalau tantangan, kan kami tidak hanya berbicara soal zakat, Iya, ya sedekah, infak, banyak warga yang mungkin eh, eh, khusus di kampung itu belum mengenal tentang Basnas. iya, Mungkin nantinya sehingga mungkin kalau ada orang turun seperti itu, dia kiranya mungkin masyarakat itu ini penyalurannya kemana, iya. dia kira ini nanti dananya diselewengkan seperti Iya, itu. iya, 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 iya. Iya. Jadi tapi kami tetap akan berusaha untuk memberikan penjelasan secara maksimal. Dan Oke, saya yakin juga masyarakat akan pasti sudah banyak yang tahu kalau berbicara soal Basnas di daerah itu. oke. Kira-kira apa yang perlu Anda lakukan, untuk menghadapi penyaluran ini yang artinya yang tadinya orang ragu akhirnya menjadi yakin dengan kegiatan Basnas ini? Eh, yang akan saya lakukan itu adalah memberikan penyuluhan, Iya, memberikan penjelasan, eh, ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan Islam, iya, terkhusus untuk kayak yang lebih utama adalah ustadz atau imam desa yang berkewajiban menjelaskan bagaimana terkait lembaga ini, terkait bagaimana zakat itu. Kami akan melakukan koordinasi Kak, seperti itu. Koordinasi yang baik dengan imam desa terkhusus yang ada di kampung tersebut, sehingga bukan hanya masyarakat yang dulunya memberikan zakat, tapi juga
masyarakat itu akan memberikan infak sedekah yang bijak kepada lembaga ini. Oke. Kira-kira power apa yang Adinda miliki saat ini dalam melakukan kegiatan ini? Saya memiliki orang tua yang termasuk bisa dipandang juga di kampung. Jadi mungkin melalui yang pertama itu mungkin karena dia termasuk dari struktural dari desa juga. Jadi power saya mungkin akan melalui struktural dari desa itu, terkhusus dari orang tua saya yang ikut terlibat, sehingga masyarakat merasa yakin, ini penting karena sedangkan orang tua ayahanda kita saja memahami terkini, berarti masyarakat juga yakin, oh ini adalah suatu hal yang baik, seperti itu Kak. Oke, luar biasa ya. Jadi betul-betul dari hati. Ketika Anda sudah berhasil, artinya di mana Anda sudah berhasil menyalurkan, artinya sudah melalui tahap ini, Anda menggambarkan diri Anda itu sebagai seorang apa? Bisa digambarkan dalam binatang, bisa digambarkan dalam bentuk tumbuhan. Kalau dari pribadi saya, mungkin saya menggambarkannya dalam bentuk seperti air. Ya, air. Kenapa mesti air? Ya, air itu kan dia sangat dibutuhkan di masyarakat. Iya. Ya, sehingga bukan hanya dari sisi timbal masyarakat ini tapi melalui adanya kami, sehingga dibutuhkannya kami untuk penyaluran dana sedekahnya ini, sehingga masyarakat merasa senang, sehingga mungkin masyarakat juga yang mungkin yang membutuhkan, contohnya fakir miskin, terkhusus fakir miskin, dia bisa mendapatkan, dia merasa senang, sehingga dia bisa mendapatkan zakat, mendapatkan infak sedekah khusus mereka. Oke, luar biasa. Terus ketika sudah Anda melihat ini, merasakan impak ini tersalurkan, Anda senang, kira-kira reward apa yang Anda berikan kepada diri Anda ketika Anda sudah berhasil dalam kegiatan Basnas ini? Hadiah apa yang teristimewa untuk diri Anda? Anda mengatakan apa pada diri Anda? Mungkin hadiah terkhusus dari saya, karena kan kita berbicara terkait keikhlasan. Reward, mungkin saya hanya bersyukur, alhamdulillah, maksudnya bisa ada lembaga seperti ini, terkhusus saya juga bisa bergabung, sehingga melalui saya bisa menolong banyak orang, membantu menyalurkan orang-orang miskin yang berkebutuhan bisa mendapat haknya, seperti itu. Kalau berbicara reward hadiah, mungkin tidak ada sih Kak. Cuman tapi dari sisi saya itu saya akan merasakan kebahagiaan tersendiri, seperti itu. Mengucapkan alhamdulillah bahwa hal-hal seperti ini itu bisa membantu masyarakat. Ya, luar biasa. Kalau bisa digambarkan identitas Anda saat ini seperti apa? Karena kan Anda berhasil. Apakah menggambarkan seorang pemimpin kah? Sebagai apakah pada saat ini ketika menjadi seorang yang luar biasa di saat sukses dalam kegiatan ini? Mungkin saya akan menggambarkan diri saya itu sebagai leader ya, maksudnya pemimpin terkhusus di daerah kampung itu. Karena memang belum ada yang ikut terlibat. Jadi mungkin dari adanya saya, sehingga terbentuknya teman-teman juga yang lain, kepemudaan terkhusus pemuda,
sehingga ikut terlibat kembali langsung untuk di Basnas daerah, di Basnas kabupaten, apalagi kalau bisa gabung di Basnas pusat itu sangat luar biasa menurut saya. Oke. Apakah memang selama ini tidak ada yang mewadahi kegiatan ini sebelumnya kah? Atau memang tidak Sebenarnya ada, tersentuh? cuman sebenarnya ada, cuman terkait masalah beberapa masyarakat, terkhusus di Lampung itu menganggap kegiatan seperti ini memang sudah ada orangnya dari pusat untuk mengurus. Iya ya. Dari terkhusus di kabupaten, dia tidak ada dalam lingkup desa contohnya. Dia hanya menunggu dari kabupaten penyaluran-penyaluran seperti itu. Namun ternyata dibutuhkan juga semacam perpanjangan tangan, maksudnya ada anggota khusus dari masing-masing desa, karena adanya anggota-anggota dari desa tersebut sehingga koordinasi dengan kabupaten itu bisa lancar, terkhusus dari pembagian zakat, informasi terkait infak sedekah seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi betul-betul ini melalui proses yang panjang ya, Adik Saril ya. Iya betul Kak. Oke, reward sudah tadi reward ya. Habit habit apa yang sudah berlangsung pada diri Anda ini dalam kegiatan Basnas ini? Ke Kebiasaan, kebiasaan yang ya, ya kebiasaan yang sudah berlangsung adalah kesadaran saya ya, untuk terus melihat bagaimana masyarakat, dulu mungkin tidak serta-merta kita melihat masyarakat ini urusannya seperti ini, dia iya, sibuknya seperti ini. Dengan ikut terlibat seperti ini, kami bisa melihat oh masyarakat ini dia butuhnya apa, iya iya terkhusus untuk fakir miskin. iya, Yang dulu fakir miskin tentu kami merasa oh ini dia bagusnya dia penyalurannya inilah. Ini bagusnya dia dibantunya seperti ini. Dulunya kita hanya berpikir kita sedekah, kita iya memberikan. iya, Coba, tapi di saat kami sudah ikut berpartisipasi, apalagi ini dalam proses perekrutan, kami sudah mulai berpikir, mulai membiasakan berpikir, oh ini masyarakat dia harus betul-betul dibantu. iya Dia iya. bantuannya dia cocoknya ini seperti ini contohnya dia dibantu makanan, dia dibantu dari sisi kebutuhan kesehatan seperti itu. Oke, apa ukuran keberhasilan Anda ketika melihat, kegiatan ini sudah berlangsung? Keberhasilan pasti kami akan melihat ini kegiatan ini berhasil kalau hal yang kita assessment, maksudnya hal yang kita pencarian data yang kita Ya, dapatkan itu bisa terrealisasikan secara maksimal iya terkait masalah yang ada di lapangan. iya Contohnya mungkin banyak masyarakat kurang mampu iya yang belum dapat bantuan pangan. iya. Melalui pendataan itu masyarakat itu sudah alhamdulillah mendapatkan bantuan pangan dari Basnas, bantuan termasuk pakaian seperti itu dari hasil pendataan. Oke, luar biasa. Jadi betul-betul keakuran data sangat diperlukan dalam situasi saat ini ya. Iya betul Kak. Oke, action plan apa yang Anda lakukan untuk kegiatan ini nantinya? Eh, Namun sebelumnya itu Kak, kami akan melakukan rapat koordinasi dulu sebelumnya. Mhm, Tapi kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung sebelumnya yang saya lihat, action plan, perencanaan, tindak lanjutnya itu adalah
ikut berpartisipasi di masyarakat, khususnya Iya. kalau ada kegiatan korban bencana alam, kami memberikan bantuan terkhusus dari segi kebutuhan masyarakat, seperti contoh korban gempa di Mamuju, kita menyalurkan tenda, Iya. program pemberian rumah sementara, bantuan makanan, dan serta pemberian bantuan seperti popok untuk bayi, anak-anak, makanan seperti itu. Kebutuhan utama yang pokok ya, yang langsung memang Ya, berdampak pada korban. Oke, ya kapan betul. kira-kira perencanaan ini dilakukan? Kalau terkait itu seperti tadi yang contohnya, namun Iya. dari hasil yang kemarin kan terjadi beberapa masalah seperti angin puting beliung kemarin ini yang di daerah Maros. Iya. Itu sudah berjalan. Iya. Cuma action plan selanjutnya ini adalah kami akan melakukan sekitar 1 atau 2 setelah kegiatan ini, mungkin kami yang ikut terlibat itu yang aktif akan ikut turun langsung ke lapangan untuk bagaimana trauma healing. Trauma Oh healing itu iya. iya, bagaimana kegiatan membuat masyarakat itu melupakan bencana yang tadi. Iya. Berarti ini berdampak jangka pendek dan jangka panjang ya, Basnas ini ya. Iya, betul. Oke. Oke, sebentar lagi kita akan melakukan closing. Apa kesimpulan yang Anda dapat dari sesi coaching ini? Dari sesi ini kesimpulan yang saya dapatkan, yang awalnya mungkin saya merasa saya tidak tertata rapi untuk dari Iya. perencanaan, Iya, iya. dari yang akan kegiatan yang akan saya lakukan, namun melalui coaching ini saya terbuka bahwa oh inilah yang harus saya lakukan yang lebih bagusnya. Iya. Tujuan-tujuannya ternyata seperti ini yang hanya betul-betul hanya direncanakan, tapi Iya. sebatas di pikiran, tapi ini sudah bisa di 50% direalisasikan seperti itu. Oke, luar biasa ya, Dik ya. Mudah-mudahan Ya, Allah meridai apa yang kita lakukan. Ini betul-betul kemanusiaan atas dasar dari hati yang paling dalam. Saya sangat memahami memang cita-cita Anda ini yang luar biasa. Artinya, saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apa yang Adinda ini impikan bisa amin, terwujud di kemudian hari. Dan tidak menutup amin. kemungkinan ketika jalan lain tertutup, akan ada 1000 jalan yang terbuka untuk Anda karena, setiap mungkin orang, punya jalan jalan berbeda, tujuan yang berbeda tapi, semuanya untuk kebaikan. Saya kira kebaikan itu mungkin tidak Ya, tidak hanya lahir hanya dari ucapan ya, kita butuh mungkin, apa ya, realistis yang nyata tidak hanya hanya di mimpi kita tapi mungkin melalui, tangan-tangan kita, kegiatan kita yang bisa terus dalam keadaan sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih. Semoga sesi coaching ini sangat bermanfaat buat saya dan buat Adinda dan saya ucapkan, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.